Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Johari, NPM 1963 1178 dari kelas 6D reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen lingkup proyek pada bab 4, kemudian manajemen waktu proyek pada bab 5. Dan saya jelaskan dari manajemen lingkup proyek. Manajemen lingkup proyek pada bab 4 dimulai dari manajemen skop proyek. Skop meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek. Manajemen skop proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek dan pekerjaan apa saja yang tidak masuk dalam proyek. Manajemen skop pada tahapan initiating atau pada tahapan initiating proyek, aktivitas utama pada manajemen proyek adalah inisiasi atau initiation. Inisiasi merupakan tahap permulaan proyek. Inisiasi proyek itu ada perencanaan strategis dan seleksi proyek. Proses inisiasi proyek meliputi identifikasi proyek-proyek potensial menggunakan metode yang realistis untuk memilih proyek mana yang akan dikerjakan. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan bagan proyek atau project charter. Manajemen skop pada tahapan initiating, lanjutan dari tadi. Kemudian secara ringkas, identifikasi proyek-proyek IT yang potensial dapat dilakukan secara sistematis melalui 4 langkah, yaitu perencanaan strategis teknologi informasi, kedua analisis area bisnis, ketiga perencanaan proyek, keempat alokasi sumber daya yang diperlukan. Lihat ini. Kemudian selanjutnya metode seleksi proyek. Metode seleksi proyek, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyeleksi proyek, antara lain fokus pada kebutuhan organisasi. Kedua, kategorisasi proyek teknologi informasi. Ketiga, pengukuran proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek. Keempat, menggunakan model skor terbobot atau weighted scoring model. Lanjutan dari metode seleksi proyek, fokus pada kebutuhan organisasi. Itu bagian sebelumnya. Ini jelaskan lagi, pemilihan proyek berbasis pada kebutuhan organisasi memiliki 3 kriteria penting. Kriteria pertama itu 1, kebutuhan atau need, kedua pembiayaan atau funding, ketiga adalah dukungan atau will. Kategorisasi proyek teknologi informasi, bagian kedua dari metode seleksi proyek. Metode lain yang dapat digunakan untuk seleksi proyek adalah metode kategori proyek berdasarkan penggerak atau pemicu. Apakah problem solving, opportunities, atau directive. Yang dimaksud problem solving di sini adalah proyek teknologi informasi yang dilaksanakan dalam rangka untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi dalam organisasi atau dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah. Kedua itu opportunity, maksudnya sini proyek teknologi informasi yang dilaksanakan oleh karena adanya kesempatan. Ini bagian dari arti opportunity dalam bahasa Indonesia, yaitu kesempatan. Kita lanjutkan untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja organisasi. Ketiga itu adalah directive, proyek teknologi informasi yang dilaksanakan atas dasar permintaan manajemen, pemerintah, atau pengaruh eksternal lainnya. Lanjut ke analisis investasi proyek, merupakan metode pemilihan proyek berdasarkan analisis nilai proyek. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain analisis NPV atau net present value, kemudian ROI atau return on investment. Ketiga, analisis periode pengembalian atau payback analysis. Keempat, model skor terbobot atau weighted scoring model. Pada model
skor terbobot atau latest scoring model merupakan alat bantu atau tool pemilihan proyek secara sistematis berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria untuk menilai kelayakan proyek, antara lain beberapa kriterianya. Pertama, dukungan pada sasaran bisnis utama. Ketiga, kekuatan sponsor internal, kekuatan dengan konsumer, tingkat penggunaan teknologi. Ketiga, dapat diimplementasikan dalam 1 tahun atau kurang. Keempat, nilai NPV positif, tingkat resiko yang rendah, dalam tanda kurung di sini waktu, biaya, dan skop. Selanjutnya, bagan proyek. Bagan atau diagram proyek adalah output dari inisiasi proyek. Merupakan dokumen yang secara formal menjelaskan keberadaan proyek serta arah sasaran hasil proyek. Diagram proyek minimal berisikan titel atau judul proyek dan tanggal otorisasi, nama manajer proyek, dan kontak informasi. Ketiga, statement scope proyek secara jelas. Keempat, ringkasan pendekatan yang digunakan untuk mengelola proyek. Kelima, susunan personalia proyek dan job deskripsi. Keempat, tanda tangan persetujuan seluruh stakeholder utama proyek. Kelima, komentar atau catatan penting. Selanjutnya lagi ke bagian manajemen scope pada tahapan planning. Nah, di sini aktivitas manajemen scope pada tahapan planning adalah perencanaan lingkup proyek atau scope planning dan pendefinisikan lingkup proyek atau scope definition. Pada scope planning, bagan atau diagram sebagai output dari inisiasi proyek yang berisikan dokumen tentang produk proyek, batasan proyek, dan asumsi-asumsi. Proyek merupakan bahan masukan pada proses perencanaan proyek. Dalam merencanakan scope ini, aktivitas yang dikerjakan adalah pertama, mendefinisikan pekerjaan utama dari proyek untuk memberikan batasan-batasan yang jelas antara pekerjaan mana yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek. Kedua, mendeskripsikan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk masing-masing pekerjaan dan rencana pengelolaan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya kriteria tersebut. Output utama pada perencanaan scope ini berupa pernyataan scope atau scope statement yang menjelaskan secara detail rencana manajemen scope. Lanjutan dari tadi, manajemen scope pada tahapan planning. Bagian penyataan scope. Penyataan scope atau scope statement, penyataan adalah dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan menjelaskan pemahaman tentang scope proyek. Scope definition. Tahapan pada manajemen scope berikutnya adalah mendefinisikan lebih lanjut pekerjaan apa yang diperlukan pada proyek, kemudian merinci menjadi satuan-satuan pekerjaan. Selanjutnya lagi pada tahapan manajemen scope pada tahapan controlling. Pada tahapan controlling, aktivitas manajemen scope berupa verifikasi scope atau scope verification dan kontrol perubahan scope atau scope change control. Dimaksud verifikasi scope sini adalah aktivitas untuk memeriksa apakah scope proyek sesuai dengan spesifikasi dan tujuan proyek. Kita ke bab 5, manajemen waktu proyek. Pertama itu mendefinisikan aktivitas atau aktivitas definition, merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas pekerjaan apa saja yang dikerjakan pada proyek. Kemudian pada kedua itu pengurutan aktivitas atau activity sequencing, merupakan urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS. Deskripsi produk, asumsi, dan bahan-bahan batasan dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antar aktivitas, termasuk dalam hal ini penjelasan tentang ketergantungan dan perbedaan bentuk ketergantungan dan hubungan akan menentukan urutan aktivitas. Selanjutnya, ketergantungan aktivitas merupakan bahan dasar dalam menyusun penjadwalan proyek. Terdapat 3 aturan dasar dalam menyusun urutan aktivitas. Pertama, ketergantungan mandatori atau
mandatory dependencies, ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan antar aktivitas pekerjaan. Kedua, ketergantungan lepas atau discretionary dependencies, ketergantungan yang ditentukan oleh tim proyek. Ketiga, ketergantungan eksternal atau external dependencies atau ketergantungan aktivitas proyek dengan aktivitas non-proyek. Ini lagi, bagian diagram jaringan proyek adalah skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas proyek menggunakan metode AOE atau Activities on Arrow atau ADM, Arrow Diagram Method. Kemudian keduanya adalah Precedence Diagram Method atau PDM, metode pembuatan diagram jaringan kerja proyek menggunakan simbol kotak sebagai representasi aktivitas proyek. Metode ini lebih memperlihatkan hubungan waktu. Terdapat 4 bentuk ketergantungan pada metode PDM, yaitu finish to start atau FS, suatu aktivitas yang tidak dapat dimulai selama aktivitas sebelumnya belum berakhir. Kedua, start to start, suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas lain belum berakhir. Belum dimulai maksud saya, belum dimulai. Finish to finish atau FF, suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas lain belum berakhir. Keempat, terakhir, start to finish SF, suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas A belum berakhir. Selanjutnya, estimasi durasi aktivitas. Setelah aktivitas didefinisikan dan dibuat urutan pekerjaannya, tadi definisi dan pensiun tadi ada bagian definisi dan pengurutan atau activity benching dan activity definition. Buat pengurutannya tadi sudah. Kemudian proses berikutnya pada manajemen waktu proyek adalah membuat estimasi durasi aktivitas. Estimasi durasi aktivitas sangat penting untuk mengetahui berapa lama waktu aktual atau real yang sebenarnya dibutuhkan oleh proyek. Selanjutnya, penyusunan jadwal. Menyusun jadwal proyek yang realistis berdasarkan aktivitas-aktivitas yang sudah didefinisikan beserta estimasi waktu aktivitas. Dapat beberapa tool atau alat yang dapat digunakan untuk membuat jadwal proyek itu ada Gantt chart, ada analisis PERT atau program evaluation and review technique. Ketiga, analisis jalur kritis. Lanjut lagi ke bagian kontrol perubahan terhadap jadwal proyek. Terakhir, perubahan yang terkait dalam pelaksanaan jadwal proyek dapat terjadi karena pertama, kurangnya kemampuan dalam mendefinisikan aktivitas-aktivitas proyek masuk. Kedua, urutan pelaksanaannya kurang akurasinya dalam menentukan durasi atau waktu aktivitas. Sehingga setelah proyek dikerjakan maka akan terjadi keterlambatan penyelesaian proyek atau sebaliknya. Terakhir, itu adalah karena lemahnya kinerja SDM pelaksana proyek. Oke, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.